akan ngasih soal seperti ini. Jadi sebelum Ibu memberikan soal-soal seperti ini, anak-anak diperhatikan dulu. Tadi sudah belajar biotik. Kalau biotik itu makhluk hidup, abiotik itu yang tidak. Sekarang ada komponennya biotik ini. Komponen biotik ini ada yang namanya produsen. Ya, ada yang namanya konsumen, ada dekomposer. Kemudian ada primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama adalah produsennya dulu. Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Dia memproduksi sendiri. Contohnya apa? Kayak padi. Dia memproduksi sendiri. Ya. Kemudian konsumen itu siapa? Konsumen itu yang memakan sesudah padi tadi digilingkan jadi beras, jadi nasi. Yang makan siapa? Manusia disebut sebagai konsumen pertama. Atau padi tadi masih di sawah kemudian dimakan oleh burung, itu disebut dengan konsumen pertamanya atau konsumen. Kemudian ada dekomposer atau organisme yang menguraikan sisa makhluk hidup. Disebutnya itu dengan pengurai atau bakterinya. Dia bisa berupa bakteri, juga bisa berupa jamur. Konsumen terbagi menjadi 3, ada primer, sekunder, ada tersier. Kalau primer itu pemakan tumbuhan. Kalau sekunder itu pemakan dari konsumen primer, dari tumbuhan tadi, jadi dia makan. Kemudian kalau tersier itu pemakan konsumen sekunder, diambil lagi dari sekunder dijadikan ke tersier. Perhatikan nanti ya, dia bisa jawabnya. Kemudian ada komponen abiotik. Apa tadi abiotik? Contohnya, tadi ada apa saja abiotik? Air, tanah, cahaya, udara, suhu. Nah, ini. Komponen abiotik itu suhu, mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Ada udara, menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada tanah sebagai sumber nutrisi. Jadi seluruh tumbuhan itu ditanamnya di tanah, mereka mendapatkan nutrisi yang bagus, yang baik, tumbuhan yang menjadi tumbuhan yang bagus, yang hijau, yang subur. Kemudian ada cahaya. Apakah cahaya juga berperan dalam pertumbuhan tumbuhan misalnya? Apakah penting? Kalau nggak ada cahaya, tumbuhan bisa hidup apa tidak? Tidak bisa hidup, jadi saling membutuhkan. Begitu juga air. Perlu nggak sih tumbuhan itu dengan air? Perlu. Manusia perlu nggak air? Iya. Air itu penting bagi metabolisme dan habitat hidup. Mau ikan, mau manusia, mau tumbuhan, itu semuanya memerlukan yang namanya air. Interaksi komponen ada biotik dan abiotik. Makhluk hidup komponen biotik tergantung pada komponen biotik untuk bertahan hidup. Komponen abiotik menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup itu hidupnya beradaptasi. Bagaimana sih maksudnya beradaptasi? Menyesuaikan lingkungan. Iya, menyesuaikan lingkungan. Apakah dia saling membutuhkan? Saling, ya. Kalau dia beradaptasi, menyesuaikan dia dengan lingkungan, kemudian dia sudah masuk ini ke dalam biotik dan abiotiknya, ya. Semua makhluk hidup komponen biotik saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Interaksi tersebut membantu memelihara keseimbangan
dan oksigen. Glukosa dan oksigen. Mbak Pranesti, bacakan siklus mineral. Pertukaran mineral esensial melalui makhluk dan lingkungan. Kemudian Kak Adin, siklus air itu bagaimana? Pertukaran air dari Peredaran air, apa itu? Nggak kelihatan. bumi Ke atmosfer kembali lagi. Peredaran air dari bumi ke atmosfer kembali lagi, dari langit ke air hujan turun ke bumi, dari bumi diserap tuh sama tanah, terjadilah panas, ya. Panas tadi menguaplah dia, menguap membentuk awan, awannya sudah mengumpul, ya, turun hujan lagi. Jadinya peredaran air dari bumi ke atmosfer kembali lagi, dari atas ke bawah, kembali lagi ke atas, kembali lagi ke bawah. Paham ya? Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Predasi adalah interaksi antara dua organisme di mana satu organisme predator memburu dan memakan organisme yang lain mangsa untuk bertahan hidup. Simbiosis adalah interaksi erat antara dua spesies yang hidup bersama dengan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain, merugikan atau netral. Sesudah kita belajar yang namanya interaksi, nanti kita akan interaksi antar makhluk hidup ini. Nanti kita akan belajar yang namanya simbiosis. Tapi di sini simbiosis sudah dikenalkan terlebih dahulu. Nanti akan ada simbiosis, mutualisme, komensalisme, seperti itu ya. Bagian-bagian dari predasi, rantai makanan. Dengerin. Di sini ada rantai makanan. Urutan hubungan memakan antar organisme. Dimakan, ada tumbuhan ini, dimakan sama hewan ini, dimakan lagi, terus sampailah dia ke pengurai. Dari pengurai menjadi yang namanya zat atau humus dari tanah tadi, tanahnya menjadi subur, kembali lagi ke padi. Jadi itu hubungan saling menguntungkan atau rantai makanan. Kemudian ada aliran energi, perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain. Kemudian ada jadi makanan, kumpulan rantai makanan yang saling terhubung. Selanjutnya ada bagian-bagian dari simbiosis. Nah, ini yang Ibu katakan tadi. Ada mutualisme, ada parasitisme, dan
aktivitas. Perhatikan. Nah, cermati kedua gambar di bawah ini, sebutkan interaksi apa saja yang terjadi. Ya, yang pertama ada gambar apa itu? Jerapah. Apa sih interaksi yang terjadi pada jerapah? Hah? Apa? Jerapah sedang makan apa itu? Daun. Dia apa namanya? Dengan lehernya yang panjang, dia merasa tidak kalau dia itu sangat bersyukur. Kalau seandainya dia lehernya pendek, kira-kira dia bisa nggak makan itu tinggi ke atas? Nggak bisa, karena dia lehernya panjang tadi, dia bisa. Itu hubungan yang terjadi. Kemudian ada kerbau dan jalak, burung jalak. Di tubuhnya kerbau itu banyak yang namanya kutu, ya kan? Gatel tuh si kerbau ini tadi ya. Ya, itu disebutnya dengan simbiosis apa tadi? Yang saling menguntungkan tadi. Apakah kita lihat dari depan lagi biar ingat? Apa tadi yang saling menguntungkan? Apa? Iya, mutualisme. Kita lihat yang tadi. Ingat-ingat ya. Nah, kerbau membajak di sawah. Siapa yang diuntungkan? Manusia. Karena apa? Ya nggak bisa, sebelum menumbuhkan makanan harus dibajak dulu. Biasanya kan petani menyangkul tuh, ya kan? Kemudian ada yang namanya kerbau. Kerbau ini tadi membantu membajak di sawah. Yang tadinya sawah itu masih keras, masih belum dicangkul, dibantulah dengan yang namanya kerbau. Jadi terjadilah di situ. Yang kerbaunya tidak merasa rugi, mungkin rugi capek ya, tapi manusianya diuntungkan karena manusianya tidak merasa capek dan pekerjaannya cepat selesai. Pentingnya ekosistem. Nih, ya, pentingnya ekosistem menjaga keseimbangan alam yang pertama. Kalau sampai ekosistem itu tidak terjaga, apa yang akan terjadi dengan dunia kita ini, dengan lingkungan kita ini? Kalau ekosistem tidak terjaga, apa yang akan terjadi? Apanya yang mati? Semuanya akan kacau, tidak pada tempatnya. Yang harusnya terjalin dengan bagus, tertata dengan rapi, tidak bisa tertata dengan rapi. Ya. Kemudian menyediakan kebutuhan hidup, air, udara, dan makanan. Air dari sumber alam kita yang berasal dari bumi, ya kan? Apa tadi? Abiotik, ya kan? Kemudian ada udara. Perlu nggak sih manusia itu udara? Perlu. Kalau nggak ada udara, manusia bisa hidup nggak? Iya. Kemudian ada makanan, tempat tinggal bagi makhluk hidup. Kita itu perlu yang namanya tempat tinggal. Tempat tinggal itu bisa berasal dari abiotik, ya, bisa berasal dari abiotik. Abiotik tadi apa saja? Tumbuhan, misalnya kayak pohon. Pohon tadi kalian misalnya sudah besar, ditebang, bisa dibikin jadi rumah, ya kan? Itu berasal dari mana? Lingkungan abiotik tadi, ya. Kemudian membantu daur ulang zat di bumi. Kita sering menggunakan yang namanya plastik, kertas. Kemudian kalau mereka dibuang, kalau plastik-plastik itu dibuang, itu akan lama terurainya. Ya, makanya sekarang itu dilarang untuk penggunaan plastik. Menggunakan bahan yang cepat diuraikan oleh tanah. Kalau nggak bisa diurai sama tanah, boleh kalian mencangkul tuh di rumah. Ada kan bekas zaman dulu, jajan-jajan zaman dulu yang plastik nggak bisa diuraikan, ya kan? Kalau yang sekarang plastik, kita misalnya belanja tuh ke Indomaret beli plastik, baru ditenteng sudah sobek. Nah, berbeda dengan plastik zaman dulu. Plastik zaman dulu awet, walaupun ditimbun di dalam tanah dia tidak bisa terurai. Apakah itu berbahaya apa tidak kira-kira untuk alam kita? Berbahaya untuk alam kita. Yang
saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup, sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Ya, jadi ekosistem itu nggak boleh dirubah. Ya udah, dijalani aja. Oh, kita tuh saling membutuhkan kok. Kalau misalnya aku nggak membutuhin kamu, aku juga nggak akan hidup. Karena apa? Kita itu sebagai makhluk sosial. Jadi itu kita saling yang namanya membutuhkan, ya. Kita itu saling membutuhkan. Perhatikan dulu, Ibu akan buat ada video. Diperhatikan, dilihat. Siapa tahu akan bermanfaat. Ini tentang rantai makanan. Mari mengenal rantai makanan. Nah, Hai, aku Miki, seekor kemiri. Aku dengerin. akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Perhatikan ya, nanti kalau ada pertanyaan ya bisa dijawab. Makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar semua makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang menggunakan tumbuhan disebut herbivora. Tuh, perhatikan.
yang mau bertanya? Ya, jadi kelompok ini nanti akan mengerjakan yang namanya rantai makanan. Rantai makanan di sini sudah ada gambarnya, ada rumput, ada rusa, ada serigala, dan ada jamur. Apa tadi jamur? Sebagai apa tadi? Iya, dengerin, makanya kalau ibu ngomong jadinya ngerti. Masih semangat?
ya, pikirkan secara logika katanya. Nah, ayo pikirkan. Seven sudah bisa bantu jawabnya ya. Susah kita ya. Itu kakak. Itu tulisan Seven. Nanti Seven bisa ikut menjelaskannya. Populasi semakin banyak karena ada penduduk
menjadi banyak? Ayo teman-teman yang lain, ada yang mau tanya nggak? Kenapa kok bisa menjadi banyak itu? Karena ada pemburunya. Seven, ibu yang nanya, Seven yang jawab. Tepuk tangan untuk Seven. Ya, yuk pertanyaannya nomor 3. Ikan yang berperan sebagai pemulai pada gambar tersebut. Apa? Jamur. Iya, kan pada gambar tersebut ya. Jadi bakteri ataupun yang lainnya tidak ada karena di situ hanya ada jamur. Kelompok apa tadi? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo, selanjutnya kelompok berapa yang maju? Maju, maju. Ya, maju. Baiklah teman-teman. Jangan nggak boleh jawab
anak-anak